Halo, selamat siang, Bapak Ibu sekalian.
Ibu Ani, selamat siang. Iya, selamat siang, Mbak. Ya, suara saya terdengar jelas ya, Bu? Iya, cukup jelas, Mbak. Oke, terima kasih. Ibu Neni, selamat siang. Halo, Bu Neni. Mbak Media. Ya, Assalamualaikum. Ya, masih bisa ngajar. Sudah selesai, Bu, ngajarnya? Iya, tapi di sini gelap banget loh, hujan ini. Oh, iya. Iya, sama di sini juga cuacanya sedang mendung, Bu. Oke, suara saya cukup jelas ya, Bu Neni ya? Terdengar baik ya? Hari Minggu aku nggak ada ya. Oke. Saya ada kegiatan. Bisa. Halo, Pak Lamijo, selamat siang. Suara saya terdengar nggak, Pak? Pak Lamijo. Halo, Pak Lamijo. Pak Lamijo sepertinya belum bisa mendengar suara saya ya. Ini saya tidak mendapat respon nih. Coba saya cek dulu ya. Coba Pak dites mic-nya Pak, apakah terdengar jelas suara saya? Pak Lamijo. Halo Pak Lamijo. Coba dikoneksikan audionya Pak. Udah Pak. Halo, sekarang sudah terdengar belum Pak ya suara saya ya? Karena saya tidak bisa mendengar suara Bapak nih. Itu YouTube ya.
Iya, 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 Bu, ya. Iya, hati-hati berusaha. Terima kasih Mas Rupa. Kok kamu suaranya ya? Jalan ini. Jalan nggak kamu? Tuh, Halo. ya, Pak Lamijo bisa terdengar suara saya? Halo, Pak Lamijo. Pak Lamijo. Halo. Halo. Iya, suara saya terdengar, Pak? Dengar Bu, suara saya dengar? Iya, jelas, cukup jelas. Baik, ya terima kasih Bu. Oke, Mohon maaf. iya. Terima kasih Pak Lamijo, untuk tugas keduanya sudah dikumpulkan belum ya? Tugas kedua belum, saya unggah ke YouTube Bu. Oh gitu, kenapa Pak? Ada kendalanya? Edit saya belum selesai kemarin. Kan saya ubah lagi. Oh gitu. Ya yang video saya kirimkan ke Ibu itu menurut Ibu perlu dirubah, saya rubah. Sudah saya rubah. Oke, jangan terlalu lama juga Pak. Nanti khawatirnya kita ada tugas akhir, nanti takutnya menumpuk jadi malah menyulitkan Bapak nanti kalau ditumpuk di akhir semua tugasnya. Baik Bu, ya. 1-2 hari Ya, saya kirim ke YouTube. segera ya Pak. Baik, ya Bu, ya, terima kasih. Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu serta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita bertemu kembali di sesi ke-8 Training to Become Entrepreneur English Storytelling. Saya dengan media dari staf dari Simolek, dan pada hari ini kita akan ada 3 agenda yang akan kita bahas. Yang pertama adalah nanti akan ada paparan dari Ibu Alin mengenai tema Show and Tell. Kemudian saya akan merefresh kembali tugas akhir yang harus Bapak dan Ibu peserta sekalian kumpulkan. Tugas akhir ini nantinya akan menjadi syarat kelulusan dan diterbitkannya sertifikat kelulusan jika Bapak dan Ibu sudah mengikuti, sebagai bukti Bapak dan Ibu sudah mengikuti pelatihan to become entrepreneur English storytelling ini. Kemudian agenda yang ketiga nanti kita akan ada pembicara dari Simeo Sekretariat yang akan menjelaskan mekanisme penerbitan sertifikat untuk kelulusan dari training to become entrepreneur English storytelling. Oke, sambil menunggu Ibu Alin bergabung bersama kita, saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk tugas akhir nanti Bapak dan Ibu diharapkan sudah membuat suatu komunitas English storytelling yang kemarin juga tugas 2 sudah disebutkan ya, sudah diberikan. Jadi karena waktunya tidak terlalu panjang, saya mohon Bapak dan Ibu segera bisa menyelesaikan dan mengunggah video tugas kedua supaya nanti Bapak Ibu tidak kerepotan untuk menyelesaikan tugas akhirnya.
Oke, baik. Sambil menunggu Bu Alin masuk ke ruang meeting, saya ingin bertanya dengan Ibu Neni mungkin ya, adakah kendala yang ditemui selama memaintain komunitas storytelling-nya Bu Neni? Maaf Mbak Media, ini Iya. Mbak Media putus-putus ya suaranya. Maaf. Oke. Pertanyaannya seperti apa? Iya, sudah cukup jelas belum Ibu sekarang? Apa Sudah, masih Mbak. putus-putus? Sudah ya? Oke, untuk memaintain Sudah, ya. kemarin kan Ibu udah buat video ya tentang komunitas storytelling-nya. Ya, sudah dikirim, Mbak. Iya, sudah dikirim juga. Saya juga sudah nonton tuh videonya Bu Neni. Itu semua dalam satu kelas atau berbeda-beda Ibu siswanya? Semuanya berbeda kelas, Mbak. Beda kelas tapi tingkatnya sama ya? Kelas berapa Bu? Sama mereka di kelas 8 itu 2 SMP, Mbak. Oh, kelas 2 SMP semua ya jenjangnya ya? Mereka tergabung dalam ekstrakurikuler bahasa Inggris, Mbak. Oh, pasti udah jago berarti ya Bu kalau udah ikut ekskul bahasa Inggris. Aktivitas rutinnya apa Bu biasanya kalau di SMP-nya Bu Neni? Seminggu itu sekali. Memang mereka itu ada program untuk bisa membaca cerita, tetapi ceritanya itu yang saya ambil dari dari internet juga kadang-kadang, atau saya memang sudah ada cerita yang zaman dulu yang kurang lebih durasinya itu 3-5 menit, Mbak. Misalnya tentang fabel atau tentang legenda gitu. Oke. Jadi memang sudah terbiasa dengan kegiatan storytelling ya Bu ya, siswa-siswinya. Hilang. Bu Neni, ini online menggunakan PC atau handphone? Oh, dengan handphone ya Ibu ya? Halo Bu Neni. Ya Mbak Media, sudah terdengar lagi Mbak. Iya, oke. Saya tuh nggak bawa headset, jadi saya harus headset saya saat ini. Iya, nggak apa-apa Bu Neni. Mungkin karena pakai handphone jadi kurang stabil ya koneksinya ya. Iya, ini kita sudah Miss Alin sudah bergabung bersama-sama kita, jadi mari kita sambut Ibu Alin Almanda. Silakan Bu Alin. Baik, terima kasih Mbak Media, Bu Neni dan Pak Lamijo. Apakah suara saya terdengar cukup baik di tempat Ibu dan Bapak? Cukup baik. Mbak Alin. Oke, alhamdulillah. Baik, kita mulai saja materi kita pada sore hari ini, yaitu sebagian besar sih recap dari minggu pertama. Kita sekarang sudah ada di minggu ke-8. Dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Sebentar saya akan share PowerPoint saya. Baik, di sini saya ada paparan ya yang bisa kita lihat bersama. Sudah dapat dilihat ya Bu Neni dan Pak Lamijo ya? Iya Bu, bisa dengar. Iya, baik. Ini sebentar. Oke. Ini adalah meeting kita yang ke-8, pertemuan ke-8. Di sini saya akan bawakan review dari semua sesi, dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Dan khusus untuk materi di meeting ke-8 ini, yang akan saya bawakan adalah tentang story and tell.
Pak Lamijo dan Bu Neni di sini guru kan ya masing-masing ya? Iya, saya guru. Baik, kalau Pak Lamijo guru untuk grade berapa Pak? Untuk kelas berapa? Saya mengajar di kelas 10 bahasa daerah dan kelas 12 biologi. Baik, kelas 10 dan kelas 12 ya. Kalau Bu Neni SMP ya Bu ya? Saya ngajar kelas 8. Kelas 8 ya Bu ya. Baik, oh ada selain Bu Neni dan Pak Lamijo ada Bu Ani juga ya di sini ya. Bu Ani bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya Mbak Alim bisa. Iya baik. Oke, kalau Ya, Bu saya Ani mengikuti sendiri ya. mengajar juga atau gimana Bu Ani? Iya, saya mengajar. Saya di Akademi Pariwisata Mbak, Tourism Oke. Academy. Baik. Oke, di sini recapnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita mulai waktu itu di tanggal 8 Juni, pertemuan pertama tentang self introduction, lalu berikutnya tentang my social circle, lalu my favorite thing, my hometown, my dream and future plan, social media, my business plan, dan yang hari ini pada tanggal 10 Agustus adalah tentang show and tell. Untuk penugasan sendiri, seperti komitmen awal dari pertemuan pertama kita dulu sudah diinformasikan bahwa akan ada 3 assignment 1 dan assignment 2 sudah dibuka, dan assignment 3 juga minggu lalu sudah diinformasikan oleh Mbak Media ya. Jadi harapannya ketiga tugas tersebut, ketiga assignment tersebut dapat dikumpulkan paling lambat di akhir Agustus 2017 untuk dapat nantinya menerima sertifikat dari Simeo Sekretariat di Bangkok, Thailand ya. Baik, ini adalah minggu pertama waktu itu kita membahas tentang self introduction ya, dimulai dengan course overview tentang English storytelling kita ini, lalu bagaimana metode belajarnya, learning methodnya, dan juga instruktur yang terlibat, lalu juga schedule dan topik-topik yang akan dibahas setiap minggunya, lalu juga di situ diberikan assignment pertama, yaitu tentang introduction dari masing-masing peserta. Sampai saat ini sudah cukup banyak, ada sekitar 14 video yang masuk, dan sudah saya dan Mbak Media sudah melihatnya satu persatu, sudah mereview video-video yang sudah ada di YouTube, bahkan kita juga sudah membuat playlist untuk assignment 1 dan assignment 2. Nanti akan kita informasikan bagaimana mengakses playlistnya. Lalu materi yang dibawakan pada saat itu tentunya how to introduce yourself, dan juga diinformasikan 9 common points of talk yang juga harus dimasukkan di dalam tugas dari para peserta English storytelling ini. Untuk minggu berikutnya, minggu kedua kita belajar tentang my social circle waktu itu ya. Di situ saya membawakan sedikit membuka tentang leveling and spoken English. Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu itu ada dari A1 sampai dengan C2 untuk levelingnya. Dan bahwa untuk course kali ini harapannya maksimal sampai di B2 saja gitu ya leveling kitanya. Kemudian social circle definisinya apa, waktu itu dijelaskan, juga saya bawakan tentang 5W 1H teknik, tentang what, when, where, why, who, dan how, itu ya untuk membuat satu video atau satu kali topik storytelling yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu baik sebagai pengajar maupun sebagai peserta gitu ya, jikalau diharapkan membuat video untuk storytelling. Kita bisa menggunakan 5W 1H teknik ini sebagai salah satu teknik pendukung storytelling. Lalu di situ juga kita berikan English study tips, yaitu bagaimana how to improve your English with movies. Jadi bagaimana menggunakan film-film yang menarik baik untuk siswa dari level rendah SD sampai dengan siswa di perguruan tinggi. Kita tinggal sesuaikan jenis movie yang cocok untuk audiensnya. Lalu di akhir sesi kedua waktu itu kita minta para peserta untuk membuat small community yang terdiri dari 3 sampai 5 orang di sekitar para peserta yang nantinya akan
eh, membantu dalam pembuatan assignment 2 dan assignment 3, yaitu video gitu ya. Nanti jadi di video pertama itu peserta memperkenalkan dirinya masing-masing satu orang saja, lalu di assignment kedua dan ketiga akan mulai melibatkan small English community-nya dari 3 sampai 5 orang tersebut. Lalu di minggu ketiga itu saya dan Mbak Media mulai dibantu dengan adik-adik dari SMA 1 Magetan, 3 orang ya, mereka ada 3 orang, Valentina, Nadia, dan Fikri gitu ya. Mereka membawakan tentang topik My Favorite Thing. Di sini mereka menjelaskan definisi tentang favorit, apa itu hobi, dan apa itu interest lah. Ini salah satu topik yang menarik yang dibawakan dalam English storytelling, karena jika itu adalah favorite kita, interest kita, passion kita, tentunya akan lebih fun, akan lebih menyenangkan, akan lebih menarik bagi mereka yang bercerita atau melakukan storytelling gitu ya, karena apa yang dibicarakan adalah yang menarik minat mereka atau yang mereka sangat kuasai gitu ya. Lalu hal-hal apa yang dapat dibicarakan tentang my favorite things dalam storytelling, misalnya favorite activities atau favorite things, lalu the reasons why we like that, and then the advantage and the disadvantage of that favorite activities of things, and then any unique experiences you get related to your favorite things. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa diolah dari favorite topik my favorite thing ini gitu ya. Lalu juga di situ dipaparkan using tenses in storytelling, past tense and present tense, lalu bagaimana bercerita dalam first person point of view dan bagaimana bercerita dalam third person point of view. Dimana kalau first person point of view kita menceritakan tentang diri sendiri, ber-I gitu ya, menggunakan subjek dengan I. Lalu sementara kalau third person kita menggunakan orang ketiga, jadi kita ber-he atau ber-she, menjelaskan tentang orang lain. Lalu di week 3 ini, di minggu ketiga ini kita memberikan assignment 2, yaitu tentang introduction of small community. Di sini peserta diminta untuk membuat video yang menjelaskan atau memperkenalkan anggota dari English community-nya. Bisa menggunakan foto dari peserta atau juga langsung memperkenalkan orangnya di dalam video. Saya lihat Bu Neni dan Pak Lamijo sudah membuat video ya tadi ya. Kalau Bu Ani udah belum ya, Mbak Media? Saya sudah mengumpulkan juga. Mungkin Mbak Media yang cek karena tadi kita bagi 2 gitu ya Bu Ani. Baik, untuk minggu keempat ya, di week 4 kita bicara juga tentang my hometown. Di sini dijelaskan things to tell about my hometown, lalu ada bagaimana menjelaskan dari segi basic information, detail information, dan personal information. Jika kita hanya ingin berbicara sedikit atau sebentar, kita hanya gunakan basic, tapi kita akan menggunakan detail dan personal information jika diharapkan berbicara lebih panjang lagi gitu ya. Dan ada banyak cara untuk menjelaskan. Di sini diinformasikan waktu kemarin itu oleh teman-teman dari SMA 1 Magetan, bisa menggunakan descriptive text gitu ya, ini tinggal dibaca, lalu bisa dengan menggunakan video and dubbing atau subbing, biasanya ini yang dilakukan di YouTube ya, suka ada teksnya gitu ya, jadi dengan video dan ada teksnya juga. Lalu menggunakan bentuk conversation, jadi dalam bentuk dialog, itu biasanya lebih mudah dipahami juga karena ada pertanyaan dan ada jawab dan cara menjawabnya. Dan yang terakhir itu dengan menggunakan chart in a presentation. Ini yang menarik karena peserta atau mungkin di sini siswa atau mahasiswa membuat sendiri presentasi yang menarik, hasil kreasi mereka sendiri, dan tentunya mereka akan lebih bersemangat untuk menjelaskan dengan menggunakan chart in a presentation ini. Lalu di minggu kelima kita bicara tentang my dream and future plan. Di sini kemarin dibahas juga 9 cara ya, 9 ways to describe about future plans and dreams. Di sini bisa kita menggunakan present tense, lalu seperti biasa kita menggunakan will atau akan ya, karena menceritakan tentang future gitu. Bisa juga menggunakan kata going to, lalu ada verb juga seperti would like, plan, I'm planning to, I want to, mean, hope, dan expect. Ini adalah jenis-jenis verb yang dapat digunakan untuk mendescribe tentang future plans and dreams.
Lalu menggunakan juga modal ya seperti may, might, and could. Juga bisa menggunakan should, juga bisa menggunakan clauses with time words seperti next week atau in 2 more years atau in the future time gitu. Kita memanfaatkan clauses with time words gitu, dan juga bisa menggunakan clauses with if. Jadi kalau kita menggunakan if itu kan tentunya belum terjadi saat ini, jika, jadi jika yang di masa depan. Dan tentunya memang menggunakan tenses yang sudah disediakan dalam grammatical English, yaitu dengan menggunakan future continuous. Lalu di minggu kelima itu juga dijelaskan tentang what can we talk about when sharing about our future plan and dreams. Jadi bagaimana mendescribe-nya secara runut supaya menjelaskan future plan and dreams kita itu menjadi satu topik yang bisa dibahas secara luas dan mendalam. Lalu di week 6 atau minggu ke-6 itu kita bicara tentang social media. Di situ dijelaskan tentang definisi apa itu social media, lalu apa itu social media marketing. Jadi social media tidak hanya digunakan sebagai untuk fun atau untuk kesenangan pribadi, tapi juga bisa bermanfaat sebagai salah satu media marketing. Lalu jenis-jenis sosial media di situ dibahas, bedanya antara Facebook, Twitter, Line, dan lain sebagainya dengan keunggulannya masing-masing. Lalu benefits atau keuntungan dari menggunakan sosial media dan advantage sama yang mirip dengan menggunakan sosial media untuk baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan marketing. Nah, ini lalu di minggu ke-7 kemarin dibawakan oleh Mbak Media, itu juga dijelaskan topiknya adalah tentang My Business Plan. Di situ dijelaskan definisi tentang apa itu community dan apa itu business plan. Lalu tujuan dari pembuatan business plan itu apa? Tentunya bagi mereka yang baru mau memulai sebuah business plan ini adalah satu hal yang cukup penting, di mana segala sesuatu ya sebaiknya dimulai dengan perencanaan yang baik pula, gitu ya. Lalu juga describing community dijelaskan di situ, dan ini yang akhirnya menjadi penugasan di assignment 3 atau final assignment kita, yaitu tentang business plan presentation and community presentation. Jadi ada dua hal di situ ya, dijelaskan tentang business plan-nya seperti apa, lalu kemudian anggota dari komunitasnya juga diminta untuk mempresentasikan gitu ya. Nah, ini sekarang kita masuk materi di minggu ke-8 ini ya. Di sini saya mau sedikit bercerita tentang show and tell. Show and tell ini sebenarnya salah satu metode pengajaran bahasa Inggris yang biasanya digunakan untuk anak-anak ya, untuk small children, mulai dari PAUD, dari kindergarten sampai mungkin usia SMP pun masih bisa gitu ya. Sebenarnya sampai usia SMA atau higher education juga bisa, cuman kalau Bapak Ibu browsing show and tell di YouTube, baik di YouTube maupun di Google, itu rata-rata digunakan untuk early childhood, untuk anak-anak kecil, untuk membiasakan diri mereka berkomunikasi dengan bahasa Inggris, untuk menimbulkan rasa percaya diri mereka gitu ya, dipancing dengan menggunakan metode ini. Di sini dijelaskan, saya dapat dari oxforddictionaries.com, bahwa definisi dari show and tell itu adalah a teaching method used especially in teaching young children, in which students are encouraged to bring items they have selected to class and describe them to their classmates. Jadi, as simple as that, they bring their favorite toys or favorite food to the class, and then they just share and tell it to the classmates gitu ya. Lalu show and tell sini juga dapat diartikan sebagai school activity in which children show an item to the class and talk about it. Jadi basically hanya show, menunjukkan, dan tell apa yang mereka tunjukkan ini. Hanya as simple as that gitu ya. Jadi makanya ini digunakan untuk early childhood, anak-anak di usia dini ya, PAUD gitu ya, rata-rata. Nah, ini adalah objektifnya. Tujuannya dari show and tell ini adalah to teach young children about demonstration and presentation. Jadi mulai dari kecil sekali itu mereka sudah diajarkan bagaimana melakukan presentasi, yang mana skill ini atau keahlian presentasi ini akan sangat bermanfaat untuk mereka di masa depan. Jadi sejak kecil sudah mulai
pupuk dididik kemampuannya untuk melakukan demonstrasi dan presentasi. Selain itu juga yang cukup sering dibahas ya di lingkungan para pendidik di masa era saat ini, yaitu tentang keahlian atau 21st century skills. Itu ada 4 ya, 4 C yang utama: communication, critical thinking, creativity, dan collaboration. Nah di sini untuk si show and tell ini tentunya jelas sangat memupuk communication skill mereka untuk menghadapi abad 21 ini. Lalu yang ketiga, to practice critical reasoning skill. Jadi pada saat mereka membuat presentasi kan tentunya mereka akan membuat alasan-alasan. Mengapa mereka menunjukkan binatang ini? Mengapa mereka menyukai mainan ini? Mengapa mereka setiap hari mengkonsumsi makanan ini? Gitu ya. Jadi mereka dilatih untuk secara kritis membuat alasan gitu ya tentang apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka presentasikan. Lalu yang keempat, to make class activity more fun and interesting. Tentunya sangat menarik buat anak-anak usia muda ya, anak-anak kecil gitu ya, untuk mereka membawa mainan kesayangannya ke kelas. Di sini mereka saatnya bisa membawa kue yang mereka sangat suka di kelas dan ada kesempatan untuk menunjukkannya kepada teman-teman. Tentunya itu akan meningkatkan aktivitas kelas yang lebih menyenangkan dan menarik gitu ya. Dan juga to explore interest of young students. Jadi kita bisa tahu, oh anak ini interestnya ke fashion, misalnya mereka membawa baju atau aksesoris yang mereka suka. Oh anak ini sukanya makanan, dia sangat menyukai makanan. Mungkin bisa diarahkan untuk passion yang lebih lanjut yang akan berguna untuk masa depan mereka. Oh yang ini sukanya menggambar gitu. Jadi dia menunjukkan gambarnya atau hasil drawingnya ke kelas. Berarti dari early age sudah bisa di-detect interestnya dari masing-masing siswa itu apa gitu ya. Dan yang terakhir tentunya to increase their confidence, karena guru di sini juga harus memberikan penguatan jika mereka memang melakukannya dengan baik, mereka mendapat pujian, mereka mendapat tepuk tangan dari teman-temannya, mereka mendapat perhatian dan didengarkan oleh teman-teman sekelasnya, itu tentunya akan pretty much boost up their confidence. Nah, di sini ada sedikit guidelines ya, bagaimana untuk memulai to teach, show and tell di kelas gitu ya. Jadi yang pertama adalah every object that a student brings into a class for show and tell has a story. Make it a part of your plan to reach the story. Jadi misalnya mereka membawa satu buah benda. Kalau mereka sudah praktis di rumah dengan orang tuanya itu sangat baik, jadi tinggal meminta mereka untuk maju dan mempresentasikannya. Tapi jika mereka baru membawa bendanya dan belum tahu mau bicara apa, disitulah peran guru sebagai fasilitator untuk memberitahu, untuk memberikan ide di mana barang yang mereka bawa itu bisa menjadi cerita yang menarik gitu ya, dan bagaimana caranya menyampaikannya. Jadi untuk minggu pertama dan minggu kedua mungkin bisa praktis di kelas untuk masing-masing anak seperti apa atau bagaimana mereka akan membawakannya. Nanti baru di minggu ketiga dan keempat bisa maksimal misalnya 5 orang dalam satu sesi kelas, lalu minggu berikutnya 5 orang lagi maju untuk menceritakan bendanya masing-masing dalam waktu paling 3-5 menit setiap anaknya. Lalu minta mereka untuk menggunakan kata-kata yang dapat mendeskripsikan kira-kira apa ya untuk mendeskripsikan buah apel yang kamu bawa ini, lalu menggunakan vocab. Jadi ini untuk menambah kemampuan mereka mengingat vocabulary atau bahkan ditambahkan oleh gurunya. Oh, the apple is round, the apple is red, the apple is sweet. Dari situ aja mereka sudah mempelajari 3 kata baru, red, round dan sweet gitu ya. Lalu model how to ask inquiry based question gitu, and kita lebih concern mengarahkan pertanyaan why. Kalau mereka bilang mereka suka apel, kenapa mereka. Jadi kita melatih mereka untuk melakukan atau mendayagunakan kemampuan mereka untuk membuat alasan atau reasoning skill tadi. Nah, ini si
show and tell teknik ini juga tentunya allowing student to discuss and make connection. Jadi mungkin kita bisa kasih mereka waktu 15 menit untuk saling bercerita dulu tentang apa yang mereka bawa. Jadi mereka berdiskusi dengan temannya satu sama lain dan untuk make connections. Lalu model how to introduce yourself. Di sini guru pertama juga mencontohkan bagaimana memperkenalkan diri. Jadi nanti mereka juga akan tahu bagaimana mereka memperkenalkan diri mereka, mencontoh dari Bapak Ibu gurunya. Lalu model how to be a good audience. Jadi pada saat temannya sedang maju dan bercerita di depan, guru harus memberitahukan sikap yang baik adalah mendengarkan. Tidak boleh ada satu orang yang berbicara sendiri atau asik sendiri, semua harus mendengarkan. Harus pay attention to the person standing in front that is sharing their story to the class. Lalu always thank the student for sharing. Jadi at the end of every students do the show and tell, gurunya bisa menunjukkan caranya berterima kasih. Thank you for sharing, Natasha. Thank you for telling us your interesting story, Tom. Seperti itu. Jadi murid-murid juga tahu bahwa mereka harus mengucapkan terima kasih kepada setiap temannya yang sudah maju dan mempresentasikan benda atau makanan favoritnya. Ini yang menarik juga. Make a competition model for show and tell to motivate students. Biasanya kalau dibuat dalam bentuk games atau competition, itu siswa akan lebih termotivasi untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka karena ini dilombakan, karena ini ada hadiahnya, gitu ya. Nah, benda apa yang bisa digunakan? Ya, it could be as simple as a packet of hot chocolate, atau a storybook, a favorite toy, favorite accessories, a ruler or other stationery. Anything is possible. Jadi bendanya apa saja boleh selama itu tidak membahayakan benda-benda berbahaya atau benda-benda yang dilarang. Apapun boleh mereka bawa dari rumah gitu ya. Lalu sebelum kita menugaskan mereka misalnya minggu depan, itu sebaiknya buat juga surat pemberitahuan untuk orang tua gitu, karena banyak orang tua yang pasti akan mau gitu ya untuk terlibat di dalam classroom dan show and tell ini. Bahkan mungkin orang tua akan semangat untuk ikut datang ke sekolah dan menyaksikan anaknya masing-masing perform gitu ya. Jadi when sending home a show and tell schedule, include ideas for the parents. Kadang-kadang makan ide dari orang tuanya tentunya lebih menarik mungkin dari yang diharapkan oleh teachers. Many parents are willing to become involved in the classroom and show and tell. Gitu ya. Nah, itu tadi sementara bahasan dari recap dari minggu 1 dan minggu 7 dan juga materi tentang show and tell di minggu ke-8 ini. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, jika ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Bu Ani, Bu Neni, atau Pak Lamijo, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi dari paparan Bu Alin tadi. Oke, jadi mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya ada sedikit video di sini, cuma sekitar 2 menit ya, video tentang seorang anak yang melakukan show and tell competition. Mungkin Mbak Media bisa dibantu share videonya untuk Bapak Ibu peserta. Oke, baik. Sebentar saya akan ambilkan videonya.
Good morning, teachers and friends. My name is Anika Chakravarti. I study in Modern Convent School, Red Bluebells. My class teacher name is Miss Deepala Das. Today in this shorter competition, I'm going to talk about my favorite animal. And do you know, friends, who this is? Oh yes, this is a kangaroo. Kangaroos are found in Australia. Kangaroos have powerful legs, large feet, long tail, and a small head. Kangaroos are herbivores. They eat grass and shrubs. And do you know, friends, Mama kangaroo carries baby kangaroo in her pouch. Kangaroos hop from one place to another. I love kangaroos. Thank you. Baik, itu tadi contohnya ya, salah satu video show and tell yang sederhana. Seorang anak menunjukkan mainan favoritnya di depan kelas dan menceritakan segala hal terkait tentang binatang kanguru gitu ya. Jadi semuanya dijelaskan secara detail sama dia tapi tidak dalam waktu yang lama. Harapannya setiap siswa bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Lalu ada satu contoh lagi ya Mbak Media, ini kebetulan anak saya sendiri memang belum baik yang tadi kita lihat video yang pertama, tapi dia sudah mencoba untuk membuat juga video di akun YouTube-nya sendiri dan semua video dibuat dalam bahasa Inggris. Mungkin bisa dicoba tentang book review ya Mbak Media. Hey guys, this is the second video, and I'm sorry I said I'm going to make an ice cream stand on another video, but I cannot do it on my tablet, so I went to do a book, but I want to tell you something. Well, you have to write the Poly Flame Ninja. Not just Flame Ninja, okay? So, this is the book now. It's a book of larva. This is the front, this is the back. It's a comic, and it tells you about dinosaurs. So, it's not that much dinosaurs, but it tells you about the types, the names, and the Nice. yes, and this is about two larvae. This is red and this yellow. So red is here, yellow is here, and red is low and yellow is with pink. So that's this book is let me see. 197 pages. That's a lot, right? So that's all I got to say. Goodbye. Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya bisa share screen lagi ya Mbak Media. Ya, silakan Mbak Alin. Oke, di sini saya juga mau menginformasikan ya di blog TBE kita. Di situ Bapak Ibu bisa melihat semua recording yang pernah dibuat
recording dari setiap sesi, dari sesi 1 sampai sesi 7 itu bisa didapatkan di 2017tbe.wordpress.com. Lalu semua paparan atau PowerPoint files yang dipaparkan oleh instruktur atau pembicara di tiap minggunya itu juga ada, bisa ditemukan di sana dari setiap session. Jadi jika Bapak Ibu mau menggunakan file PowerPoint, video yang kita tayangkan, dan juga rekaman dari setiap sesi Vicon kita itu bisa diakses melalui blog TBE 2017 itu. Jadi mungkin bisa dicatat alamat blognya, nanti barangkali bermanfaat bagi Bapak Ibu, silahkan diambil, diunduh langsung dari blog tersebut. Lalu di sini saya mau mengingatkan lagi, kita punya 3 assignment dari English Storytelling ini. Yang pertama adalah making video of self-introduction, yang kedua adalah introduction of your small community, dan yang ketiga atau final assignment itu adalah business plan presentation and community presentation. Harapannya ketiga assignment ini dapat kita terima sebelum akhir dari Agustus 2017 ya. Tanggal 31 Agustus ya, berarti Mbak Lydia. Iya. Tanggal 31 Agustus masih kita tunggu, nanti setelah itu di bulan September baru kita akan proses sertifikat untuk seluruh peserta TBE EST ini. Gitu ya. Jadi kita sudah bersama selama 8 minggu kemarin, semoga apa yang kita sampaikan selama English Storytelling Course ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian untuk menambah referensi dalam mengajar atau juga menambah skill atau pengetahuan kita semua, gitu ya. Oke, paparan saya mungkin sekian saja Bapak Ibu. Kita buka jika memang ada pertanyaan atau jika sudah cukup jelas bisa nanti kita lanjutkan di WhatsApp. Oke, baik. Terima kasih Bu Alin. Untuk list tugas 1 dan 2 nanti juga akan di WhatsApp grup atau kita tampilkan, Bu Alin? Boleh. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi seperti yang sudah dikemukakan juga oleh Bu Alin, bahwa untuk bisa menjadi lulusan dari training to become entrepreneur English Storytelling ini, dan untuk bisa menerbitkan sertifikat pelatihan dari yang Bapak Ibu ikuti selama kurang lebih 8 minggu, Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan tugas akhir. Saya akan menyegarkan ingatan kembali, saya akan share file yang minggu lalu telah saya bawakan pada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini adalah tugas akhir yang kami harapkan dikumpulkan oleh peserta dari
pelatihan TBEEST ini, yaitu yang pertama video yang nanti akan dikumpulkan harus terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah business plan presentation. Jadi setelah Bapak Ibu kemarin sudah memilih anggota komunitasnya, siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi peserta atau yang akan dilatih oleh Bapak Ibu dalam komunitas storytellingnya, aktivitas storytellingnya, Bapak Ibu akan menjelaskan sebagai tim leader profil singkat dari komunitas yang Bapak Ibu miliki. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah community presentation. Jadi kami ingin setiap anggota dari yang Bapak Ibu sudah pilih, yang sudah diperkenalkan di tugas 2 kemarin, mereka akan presentasi satu-satu. Jadi mereka pertama akan memperkenalkan diri tentu saja ya, siapa namanya, kemudian tinggal di mana, dan profesinya mungkin. Setelah itu dilanjutkan dengan mereka bisa memilih satu topik dari sesi yang sudah kami bawakan di minggu ke-3 sampai minggu ke-6. Jadi setiap masing-masing peserta bebas setelah memperkenalkan diri masing-masing bisa memilih apakah mereka akan membawakan tentang my favorite things, atau bercerita tentang kampung halamannya, my hometown, atau tentang future plan or dreams, atau yang terakhir mereka juga bisa memilih jika mereka mungkin sudah punya bisnis di sosial media atau mempergunakan sosial media untuk hal-hal yang sangat baik dan bermanfaat, itu juga bisa menjadi topik storytelling yang bisa mereka presentasikan ketika memperkenalkan diri. Jadi itu 2 poin utama yang harus ada di dalam tugas akhir yang akan Bapak Ibu kumpulkan. Kami akan nantikan tugas akhirnya hingga akhir Agustus, tanggal 31 Agustus 2017. Dan untuk penerbitan sertifikat, mungkin untuk detailnya kita di sini sudah kedatangan perwakilan dari Simeo Sekretariat, Mas Wisnu. Halo, selamat sore Mas Wisnu. Halo. Ya, halo Mbak Mija. Iya, selamat sore Mas Wisnu, apa kabar? Ya, baik Mbak. Ya, silakan Mas Wisnu, mungkin bisa dijelaskan mekanisme atau detailnya tentang penerbitan sertifikat bagi peserta pelatihan To Become Entrepreneur ini. Silakan. Ya. Saya sebagai presenter Mbak. Ya, apakah sudah terlihat oleh para peserta? Sudah terlihat. Mas Wisnu, silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan storytelling. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai e-sertifikat sistem dari Simeo Sekretariat. Ya, kita nanti akan menerbitkan e-sertifikat oleh Simeo e-sertifikat sistem. Jadi nanti sertifikat akan bisa diakses di e-sertifikat.simeo.org. Ini merupakan tampilan awalnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian di Simeo e-sertifikat sistem ini, yang pertama distribusinya, sertifikat akan didistribusikan melalui email. Itu alternatif pertama, dan juga alternatif kedua nanti Bapak Ibu sekalian dapat mendownloadnya di e-sertifikat.simeo.org. Kemudian e-sertifikat ini dapat diverifikasi secara online. Jadi kita bisa memverifikasinya dengan menggunakan sertifikat number dan juga QR code. Kemudian data Bapak Ibu sekalian akan tersimpan di database Simeo e-sertifikat sebagai lulusan dari program tersebut. Kemudian ini sampel dari sertifikat yang akan kita terbitkan. Di sini nanti mungkin ada logo Simolek juga sebagai institusi yang mengadakan pelatihan ini. Kemudian di sana akan ada nama peserta,
kemudian juga institusi peserta dan juga negaranya. Sana juga ada nama programnya dan juga ditandatangani oleh Dr. Gatot sebagai direktur dari Simeo Sekretariat dan juga mungkin apabila memungkinkan ada dari Simolek. Kemudian selanjutnya karena ini training jadi ada dua lembar. Yang pertama tadi di sini lembar sertifikatnya dan di belakangnya ada, bukan di belakang, jadi di lembar kedua nanti ada detail dari topik yang sudah dipelajari selama pelatihan seperti ini dan juga instrukturnya. Ya, di sini nanti ada QR code. QR code tersebut dapat kita gunakan untuk verifikasi sertifikatnya dan juga ada sertifikat number di sana. Mengenai prosedurnya sendiri nanti instruktur setelah mengumumkan siapa saja yang lolos atau lulus dari program ini, tentunya dengan melihat assignment yang telah dikerjakan. Kemudian karena di awal Pak Gatot menginginkan pelatihan ini merupakan pelatihan yang berbayar, tapi untuk sertifikatnya ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi next step-nya partisipan diharuskan untuk membayar untuk sertifikatnya, biaya sertifikatnya. Besarannya sendiri dan juga prosedur pembayarannya masih kita olah. Nanti mungkin akan diumumkan di grup WhatsApp-nya. Kemudian setelah itu, setelah dikonfirmasi pembayarannya, nanti akan kita distribusikan sertifikat ke masing-masing peserta. Mungkin itu saja. Kemudian mungkin nanti setelah ini saya tampilkan tampilan e-sertifikatnya. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat Mbak Media? Sudah, Mas Wisnu. Ya, di sini ini merupakan website dari e-sertifikat.simeo.org. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload sertifikatnya di menu distribution. Di sini saya ambil contoh Game Development Online Training yang telah saya laksanakan di sini. Bisa dilihat program profilnya, kemudian juga distribusi pesertanya. Kemudian di sini bisa peserta dapat mendownload dengan mencari namanya, misalkan di sini Afza, sini Afza Humairo. Ya, setelah dapat bisa Bapak Ibu download di sini sertifikatnya. Ini alternatif yang kedua. Alternatif yang pertama, kita langsung mendistribusikannya ke email peserta. Kemudian setelah dibuka, ini dalam bentuk PDF. Ini sertifikatnya seperti ini yang telah saya tampilkan. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat melakukan print di tempatnya masing-masing. Kemudian untuk verifikasi bisa dilakukan dengan scan QR code-nya. Mungkin bisa install QR code di mobile phone-nya atau dengan klik link verification. Di sini verification link. Ya, di sini masuk ke menu verifikasi. Di sini tinggal menuliskan sertifikat number-nya, kemudian klik verify. Dan di sini di website ini menyatakan bahwa sertifikat tersebut valid dan berikut juga dengan profil pesertanya. Juga program yang diikutinya. Kalau ingin mendownload, silakan klik download kembali. Kalau ingin verifikasi ulang, silakan mungkin dengan mengisikan nomor yang lain. Kalau misalkan nanti ditemukan ada sertifikat yang mungkin copy atau sebagainya, di sini misalkan saya isikan acak dan kemudian klik verify, dan website ini tidak dapat memverifikasi sertifikat tersebut, yang artinya sertifikat tersebut tidak valid. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya
informasikan ulang mengenai prosedur pembayaran sertifikatnya seperti apa. Mungkin itu saja Mbak Media. Oke, baik. Terima Dan kasih. satu lagi, Oh iya, silakan. ini tidak memaksa, jadi ini bagi peserta yang menginginkan sertifikatnya saja. Karena kita dari awal sudah menginformasikan bahwa sertifikatnya tidak wajib. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian hanya ingin mengikuti pelatihannya saja tanpa sertifikat, jadi tidak apa-apa. Mungkin itu saja Mbak Media. Silakan dikembalikan kepada Mbak Media. Oke, baik. Terima kasih Mas Wisnu atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu peserta sekalian, itu tadi penjelasan singkat tapi cukup padat ya informasinya dari Mas Wisnu dari Simeo Sekretariat di Bangkok. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat dari pelatihan yang sudah diikuti selama kurang lebih 8 minggu ini, ada beberapa persyaratan selain tadi setelah mengumpulkan tugas akhir ya, yaitu ada mekanisme pembayaran yang harus dilakukan. Tapi itu nanti untuk detailnya akan kami informasikan lebih lanjut. Kita tunggu dari Simeo Sekretariat nanti untuk detailnya. Baik, sementara itu dari kami. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau ada pertanyaan terkait materi yang diberikan, tugas atau penerbitan sertifikat, kami persilahkan. Oke, baik Bapak Ibu, jika memang sudah cukup jelas informasi dari kami, saya akan mengakhiri Vicon pada hari ini dan sekaligus ini adalah Vicon terakhir dari To Become Entrepreneur English Storytelling. Untuk Bapak Ibu atau peserta sekalian yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan asistensi dalam pengerjaan tugas, kita masih bisa berkomunikasi melalui WhatsApp group. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika ada menemui kesulitan di dalam proses pengerjaannya. Oke. Mbak Alin, apa ada tambahan lagi atau sudah cukup dari saya? Mungkin nanti kita berjumpa lagi lewat WhatsApp untuk bimbingan atau jika ada pertanyaan mengenai tugas dan hal-hal lainnya terkait course kita ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alin. Dan Bapak Ibu juga bagi yang mungkin belum sempat mengikuti dari awal pelatihan ini adalah kami rekam. Seperti biasa nanti akan saya bagikan linknya jika sudah ada hasil rekaman dari video conference kita hari ini. Kemudian juga paparan yang tadi disampaikan oleh Bu Alin. Semuanya akan kita unggah di blog 2017tbe.wordpress.com. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan lebih lanjut, saya cukupkan sekian. Kami terima kasih atas segala atensi dan partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu, dan kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan Vicon ini selama 8 minggu ke belakang ada kekurangan atau mungkin ada yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Itu Pak Lamijo chat.